9, kamu adalah orang yang bodoh. Miranda marah sambil mengentakkan kakinya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya menyentuh telapak tangannya. Dia berkata dengan kesal, "William, dasar bajingan! Sialan!" Miranda hampir mengamuk. "Stephen, kamu benar-benar pecundang. Kamu bahkan lebih bajingan daripada William." Dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya kepada orang lain, kecuali Stephen. Stephen terlihat murung. Dia pikir Yunus mungkin hanya berakting dengan William. Namun, ini benar-benar tidak terduga. Dia menghabiskan 12 miliar rupiah demi William. "Miranda, tenanglah. Itu hanyalah sebuah kalung. Aku segera akan membelikanmu kalung yang lain." Stephen mencoba menenangkannya. "Stephen, aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya. Aku tidak mau melihat wajah William sialan itu lagi." Miranda meraung. Stephen pun cemberut. Dia mengangguk. "Jangan khawatir, Miranda. Kalau aku memiliki kesempatan, aku tidak akan memberikan belas kasihan kepada si bajingan itu." Stephen serius dengan hal ini. Dia benar-benar akan membunuh William dengan tangannya sendiri ketika dia memiliki kesempatan. Yunus memegang lengan William ketika mereka melewati aula itu bersama-sama. "Yunus, seharusnya kamu tidak membuang kalung itu. Harga kalung itu 12 miliar rupiah." William begitu menyesal ketika memikirkan hal itu. Yunus menggeleng. "Kalung itu bukanlah apa-apa. Aku membiarkanmu melihat itu hanya untuk mempermalukan Miranda." William terharu. Dia menatap Yunus dengan penuh emosional. "Yunus, terima kasih." Tidak ada yang pernah berbaik hati kepada William. Yunus tersenyum. "Sama-sama. Kamu benar-benar membantuku. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk membalasmu." William mengucapkan hal tersebut. Senyum Yunus terlihat berseri-seri. Dia memiringkan kepalanya membiarkan rambutnya berhamburan ke samping. Dia menatap William, lalu tersenyum. "Kamu bisa membalasnya dengan dirimu." William tidak tahu harus menanggapi seperti apa. William tertegun, lalu tersenyum pahit. "Jangan bercanda. Aku tidak pantas untukmu." Perkataan William itu mungkin disebabkan oleh ketidakpercayaan diri dan juga kerendahan hatinya. Namun, William selalu merasa seperti ini. William dan Yunus berasal dari dunia yang berbeda. Mungkin saja mereka bisa menjadi teman. Namun, mereka tidak mungkin bisa menjadi sepasang kekasih. "Sepertinya tidak. Aku merasa kamu hebat." Yunus memandang William dengan ekspresi serius dan tidak senang. Sepertinya dia tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh William. Dia terheran-heran. "Kamu benar-benar orang yang bodoh. Yunus, jangan bercanda. Ini sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang." William tersenyum canggung dan mencoba untuk mengubah topik. Yunus sedikit kecewa. Lalu, dia berkata, "Apakah menurutmu aku cantik?" William tercengang. Tanpa dia sadari, dia menjawab, "Tentu saja. Kamu cantik sekali, lebih cantik daripada bintang film." Yunus sangat senang dengan jawaban William. Yunus berpikir, dia memiliki tatapan mata yang tajam. "Lalu, apakah kamu menyukaiku?" Yunus tersipu dan terus bertanya. Hal itu terjadi terlalu mendadak. William tidak tahu harus menjawab apa. Jawabannya sudah jelas. William menyukai Yunus. "Semua pria juga akan tertarik dengan kecantikanmu." Yunus kembali kecewa dengan jawaban William. William memang orang yang bodoh. "Ayo, kita pergi." Yunus terlihat tertekan. William mengangguk. Mereka berdua sama-sama tinggal di Taman Tubir Bengawan. Mereka juga tinggal berdekatan. William segera mengantar Yunus ke depan pintu. "Tuan Hank, aku akan mengadakan sebuah pesta 2 hari lagi. Kuharap kamu bisa datang." Yunus melihat William dengan penuh harapan. "Tentu saja." William setuju. "Baiklah, hati-hati di jalan." Yunus melihat William yang perlahan-lahan menghilang sebelum dia kembali ke rumahnya. Di luar Taman Tubir Bengawan, sebuah mobil Rolls-Royce diam-diam terlihat di malam hari. "Tuan Lawrence, William mengantar Nona Walton pulang. Kami menginvestigasi William dan dia juga tinggal di Taman Tubir Bengawan." Seorang pria paruh baya berusia sekitar 40 tahun yang berada di dalam Rolls-Royce berkata dengan sopan kepada seorang pemuda yang duduk di kursi belakang. Joel yang duduk di kursi belakang terlihat penuh dengan kebencian. Setelah William mengalahkannya terakhir kali, Joel meminta anak buahnya untuk menginvestigasi William. Saat ini, Joel sudah mendapatkan banyak sekali informasi tentang William. William hanyalah orang biasa yang baru saja diceraikan oleh istrinya. William mengenal Yunus sejak dia menyembuhkan Pedro. Berdasarkan informasi itu, tidak mungkin kalau William adalah kekasih Yunus. Lagi pula,
tidak mungkin Yunes menyukai pecundang yang baru saja diceraikan. Sudah kuduga Yunes membohongiku. Wajah Joel menjadi makin muram. Yunes, mengapa kamu begitu merendahkanku? Kamu menyusun kebohonganmu demi pecundang seperti itu? Kamu juga memperlakukanku sebagai pecundang. Tatapan mata Joel menyemburkan perasaan kebencian yang begitu besar. Tuan Lawrence, William sudah sampai di rumahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria paruh baya itu bertanya. Joel mencibir. Beraninya dia mencuri wanitaku. Walaupun berani, dia juga akan membahayakan dirinya sendiri. Aku tidak peduli dengan cara apa kamu membunuh dia. Aku tidak mau lagi melihatnya. Baik. Anak buah Joel melakukan perintahnya dan bergegas keluar dari mobil. Mobil Rolls Royce itu pergi di kegelapan. Begitu William sampai di rumahnya, dia segera mandi. Setelah itu, dia tidak langsung tidur, tetapi dia berkultivasi. Namun, tidak lama setelah memasuki kondisi meditasi, dia sadar bahwa ada seseorang yang menyelinap masuk di rumahnya. Semenjak dia memulai kultivasi, indera pendengaran dan penglihatannya sangat meningkat. Dia bahkan jauh lebih peka daripada orang biasa. Dia bisa merasakan detail yang orang biasa tidak bisa rasakan. William membuka matanya yang cerah. Dia begitu yakin orang-orang ini mencarinya. William berdiri, lalu mematikan semua lampu di villa itu. Anak buah Joel sedang mencari keberadaan William. Mereka berusaha untuk tidak bersuara entah bagaimanapun caranya. Namun, William masih bisa mendengar mereka. Dia bahkan bisa menyimpulkan ada 5 orang yang mencarinya. Sial, lampunya dimatikan. Apakah William mengetahui keberadaan kita? Sebuah suara samar terdengar dalam kegelapan. Sepertinya tidak. Dia seharusnya sudah tertidur. Baguslah kalau begitu. Kita bisa membunuhnya dalam tidur. Kita tidak perlu repot-repot. Seseorang pun menjawab. Baik. Mereka mengeluarkan belati, lalu berjalan menuju kamar William selangkah demi selangkah. Pergi di mana, Kak? Kalian mencariku. Terdengar William berbicara dengan suara yang menyeramkan di kegelapan. Anak buah Joel terkejut. Mereka segera menyalakan senter. Mereka melihat William berdiri tepat di depan mereka sambil tersenyum licik. Pagi! Setelah mereka menenangkan diri, mereka segera bertindak. Terdengar sebuah suara yang keras. Kemudian, terdengar juga suara perkelahian dan teriakan yang menggema di kegelapan. Namun, perkelahian diakhiri dengan anak buah Joel yang terbaring di lantai. William menyalakan lampu. Dengan sekejap, sebuah lampu kaca kristal yang menyilaukan itu menyala dan menerangi seluruh aula. Wajah kelima anak buah Joel terungkap setelah lampu menyala. Mereka mengenakan pakaian hitam. Umur mereka sekitar 30 tahun. Wajah mereka dipenuhi dengan lebam dan bengkak. Mereka terbaring sambil merintih kesakitan di lantai. William memandang mereka dengan wajah serius sambil mengerutkan keningnya. Dia berkata dengan suara yang lirih. Siapa yang mengirim kalian ke sini? Bab 30, pelaku di balik pembunuhan. Dilihat dari perkelahian barusan ini, William menyimpulkan bahwa mereka memang berniat untuk membunuhnya. Jika William adalah orang biasa, dia pasti sudah terbunuh oleh mereka. Orang-orang itu kejam. Mereka bertujuan untuk mengambil nyawanya. Anak buah Joel saling menatap satu sama lain. Mereka terkejut karena dapat dikalahkan. Walaupun mereka berkelahi dalam kegelapan, mereka masih bisa merasakan keahlian berkelahi William yang menyeramkan. Dia cukup kuat untuk bisa mengalahkan mereka semua. Katakan padaku, mengapa kalian ingin membunuhku? Siapa yang mengirim kalian ke sini? William berkata dengan suara bernada dingin. Orang-orang itu memilih untuk diam. Jadi, kalian tidak mau berbicara, ya? Baiklah, kalau begitu aku masih punya banyak cara lain supaya kalian berbicara. Setelah itu, William mengambil belati yang ada di lantai. Dia perlahan berjalan mendekati pria berbaju hitam itu. Hei, kamu! Apa yang akan kamu lakukan? Pria itu ketakutan. Tepat setelah pria itu selesai berbicara, William menusuk paha pria itu menggunakan belatinya dengan ekspresi dingin. Belati itu menembus paha pria itu. Pria itu sangat kesakitan. Dia berteriak. Teriakannya menggema di seluruh villa. Lukanya yang masih berdarah itu terlihat mengerikan. Wajah William dipenuhi dengan kebencian. William tidak akan bersikap lembut karena mereka datang ke sini untuk membunuhnya. Kamu mau mengatakannya atau tidak? William berteriak, lalu berjalan ke yang lainnya. Nak, apa kamu tahu siapa kami? Lepaskan kami atau kamu akan menyesal. Pria kedua mengancam William dengan ketus. William menusuk pria itu setelah dia selesai berbicara. William menusuk bahu pria itu hingga tusukannya menembus bahu pria tersebut. Tatapan William begitu dingin. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat anak buah Joel yang ketiga. William terlihat begitu menakutkan.
Orang ketiga itu dapat melihat niatan untuk membunuh di wajah William dan itu membuatnya ketakutan. Baiklah, aku akan mengatakannya. Kami disuruh oleh Tuan Lawrence. Tuan Lawrence yang mengirim kami ke sini. Pria itu berbicara dengan tergesa-gesa. Dia ketakutan kalau William akan menusuknya jika dia Baguslah kalau begitu. Kita bisa membunuhnya dalam tidur. Kita tidak perlu repot-repot. Seseorang pun menjawab. Baik. Mereka mengeluarkan belati, lalu berjalan menuju kamar William selangkah demi selangkah. Kalian mencariku. Terdengar William berbicara dengan suara yang menyeramkan di kegelapan. Anak buah Joel terkejut. Mereka segera menyalakan senter. Mereka melihat William berdiri tepat di depan mereka sambil tersenyum licik. Pagi! Setelah mereka menenangkan diri, mereka segera bertindak. Terdengar sebuah suara yang keras. Kemudian, terdengar juga suara perkelahian dan teriakan yang menggema di kegelapan. Namun, perkelahian diakhiri dengan anak buah Joel yang terbaring di lantai. William menyalakan lampu. Dengan sekejap, sebuah lampu kaca kristal yang menyilaukan itu menyala dan menerangi seluruh aula. Wajah kelima anak buah Joel terungkap setelah lampu menyala. Mereka mengenakan pakaian hitam. Umur mereka sekitar 30 tahun. Wajah mereka dipenuhi dengan lebam dan bengkak. Mereka terbaring sambil merintih kesakitan di lantai. William memandang mereka dengan wajah serius sambil mengerutkan keningnya. Dia berkata dengan suara yang lirih. Siapa yang mengirim kalian ke sini? Bab 30, pelaku di balik pembunuhan. Dilihat dari perkelahian barusan ini, William menyimpulkan bahwa mereka memang berniat untuk membunuhnya. Jika William adalah orang biasa, dia pasti sudah terbunuh oleh mereka. Orang-orang itu kejam. Mereka bertujuan untuk mengambil nyawanya. Anak buah Joel saling menatap satu sama lain. Mereka terkejut karena dapat dikalahkan. Walaupun mereka berkelahi dalam kegelapan, mereka masih bisa merasakan keahlian berkelahi William yang menyeramkan. Dia cukup kuat untuk bisa mengalahkan mereka semua. Katakan padaku, mengapa kalian ingin membunuhku? Siapa yang mengirim kalian ke sini? William berkata dengan suara bernada dingin. Orang-orang itu memilih untuk diam. Jadi, kalian tidak mau berbicara, ya? Baiklah, kalau begitu aku masih punya banyak cara lain supaya kalian berbicara. Setelah itu, William mengambil belati yang ada di lantai. Dia perlahan berjalan mendekati pria berbaju hitam itu. Hei, kamu! Apa yang akan kamu lakukan? Pria itu ketakutan. Tepat setelah pria itu selesai berbicara, William menusuk paha pria itu menggunakan belatinya dengan ekspresi dingin. Belati itu menembus paha pria itu. Pria itu sangat kesakitan. Dia berteriak. Teriakannya menggema di seluruh villa. Lukanya yang masih berdarah itu terlihat mengerikan. Wajah William dipenuhi dengan kebencian. William tidak akan bersikap lembut karena mereka datang ke sini untuk membunuhnya. Kamu mau mengatakannya atau tidak? William berteriak, lalu berjalan ke yang lainnya. Nak, apa kamu tahu siapa kami? Lepaskan kami atau kamu akan menyesal. Pria kedua mengancam William dengan ketus. William menusuk pria itu setelah dia selesai berbicara. William menusuk bahu pria itu hingga tusukannya menembus bahu pria tersebut. Tatapan William begitu dingin. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat anak buah Joel yang ketiga. William terlihat begitu menakutkan. Orang ketiga itu dapat melihat niatan untuk membunuh di wajah William dan itu membuatnya ketakutan. Baiklah, aku akan mengatakannya. Kami disuruh oleh Tuan Lawrence. Tuan Lawrence yang mengirim kami ke sini. Pria itu berbicara dengan tergesa-gesa. Dia ketakutan kalau William akan menusuknya jika dia terdengar meragukan. Tuan Lawrence? William mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu siapa itu Tuan Lawrence. Dia berpikir, mengapa dia sangat ingin membunuhku? Tuan Lawrence adalah Joel Lawrence. Dia berasal dari keluarga Lawrence. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa. William mengerti apa yang sedang terjadi setelah mendengar nama itu. Dia heran, bukankah Joel itu adalah pria yang menyukai Eunice? Hal itu membuat William menjadi marah dan berniat untuk membunuh Joel. Dia berpikir, aku bahkan tidak melakukan apapun dan dia malah mau membunuhku hanya karena masalah sepele. Benar-benar orang yang kejam. Aku sudah mengaku. Sekarang, tolong lepaskan kami. Pria ketiga berkata dengan suara yang lirih. William berkata dengan suara bernada dingin. Katakan kepada Joel kalau aku tidak akan pernah lupa dengan apa yang terjadi hari ini. Orang-orang itu tidak berani untuk berdiam lebih lama lagi dan mereka pun segera pergi dari situ. William kembali ke kamar setelah membersihkan noda darah yang ada di ruang tamu. William tidak bisa kembali berkultivasi karena memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya-tanya, mungkin yang kulakukan hari ini sudah menyinggung Joel. Aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh Joel. Namun, dia
Dia bisa menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku. Pasti dia adalah orang yang kejam dan berkuasa. Jika bukan orang yang seperti itu, dia tidak mungkin berani melakukan hal itu. Dia adalah lawan yang bahkan lebih seram daripada Miranda dan juga Stephen. William merasa sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Hal itu membuatnya memiliki keinginan untuk meningkatkan kekuatan dan kekuasaan. Ketika William kuliah, dia pernah dipermalukan oleh Bradley dan Lydia. Lalu, di pernikahannya, dia juga dipermalukan oleh Miranda dan keluarganya. Pengalaman-pengalaman inilah yang mengajari William tentang sesuatu. Seorang pria yang tidak memiliki kekuatan dan juga kekayaan akan ditakdirkan untuk selalu menderita seumur hidupnya. Orang-orang yang selalu berkompromi tidak punya pendirian akan mudah diganggu oleh orang lain. Seorang pria yang selalu saja berkompromi tidak akan mampu bertahan. William tidak mau berkompromi. Kekayaan, kewibawaan, dan kekuasaan adalah suatu hal yang jelas-jelas terlihat. Namun, hal itu bisa mengubah kehidupan sosial seorang pria. Itulah alasan mengapa William mengejar 3 hal itu. Dia hanya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan bantuan kekayaan, kewibawaan, dan juga kekuasaan. Semua orang tidak akan membencinya jika dia memiliki semua itu. Bahkan, tidak akan ada yang berani untuk menyinggungnya tanpa berpikir panjang. Selain itu, tidak akan ada yang mau membunuhnya sehingga dia bisa hidup lebih lama. Keesokan paginya, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya ketika William terbangun. William sedikit terkejut. Dia berpikir, siapa yang datang sepagi ini? Saat membuka pintu, dia melihat Diana yang datang. Nona Brewer, mengapa kamu ke sini? Ayo, masuklah. William tersenyum. Tuan Hank, tidak perlu repot-repot. Aku ke sini atas nama ayahku. Tuan Brewer mengirimmu ke sini? Di mana, Memangnya Kak? ada apa? William bertanya kepada Diana. Ayahku memiliki teman yang mengidap penyakit aneh. Dia sudah bertemu dengan banyak dokter terkenal. Namun, tidak ada yang bisa mengobatinya. Ayahku memintamu untuk melihat keadaan temannya itu. Diana mengucapkan kalimat itu kepada William. Lalu dia menambahkan, Tuan Hank, apakah kamu senggang hari ini? William merenung sejenak, lalu dia mengangguk dan berkata, Iya, aku senggang hari ini. Baguslah kalau begitu. Ayo, kita pergi. Ayahku sudah menunggu. Diana sangat gembira. Di dalam sebuah gedung yang tampilannya tradisional, Alfred dan seorang pria tua sedang bermain catur bersama. Di tengah permainan, tiba-tiba pria itu terbatuk-batuk hebat. Dia segera mengambil handuk untuk menutup mulutnya. Ketika dia melihat handuknya itu, dia melihat ada darah yang menodai handuk itu. Alfred segera berdiri, lalu berkata sambil merasa khawatir, Tuan McIntosh, apa kamu baik-baik saja? Pria tua itu bernama Jaden McIntosh. Jaden melambaikan tangannya, lalu berkata, Alfred, aku baik-baik saja. Itu akan segera hilang seperti biasanya. Aku hanya perlu beristirahat saja, lalu aku bisa melanjutkan permainan ini. Tuan McIntosh, aku memiliki kenalan seorang dokter. Dialah yang menyelamatkan nyawaku. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat hebat. Dia bisa menyembuhkan aku dari penyakit yang sudah menggangguku selama bertahun-tahun. Aku sudah meminta putriku untuk membawanya ke sini. Biarkan dia memeriksamu. Mungkin dia bisa menyembuhkanmu juga. Jaden tidak menganggap perkataan Alfred itu dengan serius. Dia berkata, Alfred, terima kasih atas kepedulianmu. Namun, penyakitku ini memang sulit untuk disembuhkan. Kamu tidak perlu merepotkan dokter yang sudah kamu suruh ke sini. Alfred sedikit mengernyit dan melanjutkan. Setidaknya kamu harus mencobanya terlebih dahulu. Mungkin saja ada secercah harapan. Pada saat yang bersamaan, ada seorang pemuda berbicara dari belakang Jaden. Tuan McIntosh, kamu tidak perlu melakukannya. Aku sudah membuat janji dengan Dr. Alford. Dia seharusnya sampai setengah jam lagi. Jika Dr. Alford tahu kita membawa dokter lain, dia pasti akan merasa tersinggung. Pemuda itu menggeleng. Jaden dan cucunya tidak setuju dengan apa yang disarankan oleh Alfred sehingga dia hanya bisa menyerah. Pada saat itu, mereka mendengar suara seseorang mengetuk pintu. Ada seseorang yang berada di luar pintu. Pemuda itu mengira bahwa yang datang adalah Dr. Alford. Dengan matanya yang berbinar-binar, dia segera membuka pintu. Namun, yang dia lihat adalah seorang pemuda dan seorang wanita muda. Pemuda itu mengenal wanita tersebut. Dia adalah putri Alfred bernama Gianna Brewer. Gianna, mengapa kamu kemari? Pemuda itu bertanya. Ayahku yang menyuruhku ke sini. Gianna melirik pria itu sambil membawa William masuk. Ayah, Tuan Hank ada di sini. Alfred berdiri, lalu mengangguk kepada William. Senang bertemu denganmu, Tuan Hank. William mengangguk. Tuan Brewer, kamu sudah pulih dengan baik. Sepertinya kamu sudah hampir sepenuhnya pulih. Aku banyak berhutang kepadamu. Mungkin aku sudah mati jika bukan karena pertolonganmu. Alfred tertawa. Kemudian,
dia berbalik dan berkata kepada Jaden, Ah, Tuan McIntosh, dia Tuan adalah dokter yang McIntosh? barusan kubicarakan. iya, Jika mari. bukan dia yang menyelamatkan nyawaku, mungkin kita tidak akan bisa bertemu lagi sekarang. Jaden melihat ke arah William. Dia mengernyit ketika melihat betapa mudanya William ini. Dia begitu tersinggung melihat hal itu. Dia bertanya-tanya, apakah Alfred mempermainkanku? Bab 31, Harper Alford. Wajah Jaden muram. Iya, Dia iya, telah Tom. sakit selama beberapa tahun. Selama beberapa tahun itu, dia telah menemui banyak dokter. Satu. Ada dokter terkenal dari berbagai sekolah seperti sekolah tradisional dan sekolah modern. Para dokter ini mempunyai beberapa kesamaan. Hampir semuanya berusia di atas 40 tahun dan beberapa di antaranya berusia hampir 80 tahun. Usia bukan masalah di bidang lain, tetapi di bidang medis, makin tua usia dokternya akan makin baik keterampilan medisnya. Mari kita pergi. Pemuda di hadapan Jaden baru berusia 20 dan seumuran dengan cucunya. Sekalipun William berbakat, akan sehebat apa dia dengan usianya yang masih muda seperti itu? Di mata Jaden, William hanyalah seorang bocah. Jaden berpikir, apakah Alfred ini memang bodoh atau dia sengaja? Alfred menyadari ketidakpuasan dan keraguan Jaden. Alfred tersenyum. Tuan McIntosh, kamu menilai dia dari penampilannya. Berhubung Tuan Hank ada di sini, mengapa kamu tidak membiarkan dia mencobanya saja? Lagi pula, prosesnya tidak akan memakan waktu lama. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Jaden makin muram. Dia menggeleng dan berkata, Kurasa tidak, tetapi aku tidak akan membiarkan pemuda ini pergi begitu saja. Aku akan tetap membayar biaya konsultasinya. Setelah itu, dia berkata kepada pemuda di sampingnya, Markis, bayar pemuda ini. Pemuda itu adalah cucu Jaden yang bernama Markis McIntosh. Dia mengeluarkan 7,5 juta rupiah dari dompetnya dan mendekati William. Dia berkata dengan bernada dingin, Ini 7,5 juta rupiah. Ambil uangnya, lalu pergilah. Jelas sekali Markis mengira bahwa William datang hanya demi uang. William mengernyit dan berkata dengan suara yang berat, Aku kemari untuk menjadi dokter dan bukan untuk mengemis uang. Dia datang ke sana karena Alfred. Jaden tidak mempercayainya dan William tidak akan memaksanya untuk mempercayainya juga. Namun, dia kesal dengan sikap Marcus. Perkataan William membuat wajah Marcus berubah muram. Are. Uang sebesar 7,5 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil. Kusarankan supaya kamu mengambil apa yang bisa kamu dapatkan. Kalau bukan demi Tuan Brewer, aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Marcus mencibir. Dia merasa William adalah penipu. Lagi pula, tidak akan ada dokter terampil yang usianya masih sangat muda. William tetap diam, tetapi pandangannya tertuju kepada Jaden yang duduk di kursi roda. Ekspresi William berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia mengaktifkan mata batinnya dan melihat kabut hitam tebal di dada Jaden. Kabut ini bersifat merusak dan melahap vitalitas Jaden. Kalau kamu tidak mengobati penyakitmu, kamu tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 3 hari. William menonaktifkan mata batinnya dan berkata kepada Jaden dengan suara yang berat. Apa? Semua orang terkejut. Jaden yang paling terkejut. Wajahnya langsung berubah murung. Pembuluh darah di dahinya terlihat menonjol dan itu menandakan bahwa dia sedang marah. Jaden berpikir, dia mengutukku. Apakah dia tidak tahu aku ini siapa? Aku orang penting di Gani Barat. Sosok terkenal di lingkungan antik. Pemilik barang antik McIntosh. Salah satu pria terhebat di Gani Barat. Namun, seorang bocah mengutukku di depan umum sekarang. Bajingan, kamu memang cari mati. Wajah Marcus dipenuhi kemarahan. Dia terkejut karena William berani mengutuk kakeknya. Dia pun berusaha untuk menyerang William. William mundur dan menghindari serangan itu dengan mudah. Ekspresi Alfred terlihat tenang. Dia mengetahui keterampilan medis dan karakter William. William tidak akan mengucapkan itu demi melampiaskan kemarahannya. Tuan Hank, apa kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Alfred bertanya dengan ekspresi serius. William mengangguk. Mungkin hidupmu kurang dari 3 hari lagi. Enyahlah. Pergi dari sini. Marcus meraung kepada William dan wajahnya dipenuhi kemarahan. Dr. Alford nanti akan datang untuk mengobati kakekku dan dia akan segera mengobatinya. Kamu hanyalah seorang penipu. Pergi dari sini atau aku akan memanggil polisi. Wajah William tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia mengatakan yang sebenarnya. Jika Jaden tidak mendapatkan perawatan yang tepat, dia akan mati dalam waktu 3 hari lagi. Selamat tinggal. Ketika mengetahui mereka masih tidak mempercayainya, William berhenti berusaha meyakinkan mereka, lalu pergi. Pada saat melihatnya, Gianna langsung mengikuti William. Alfred tidak melakukannya. Jika dia pergi, hubungannya dengan Jaden akan memburuk. Jaden, kamu sakit. Tolong jangan marah-marah. Maafkan aku. Alfred meminta maaf.
wajah Jaden masih terlihat muram. Dia berkata dengan tidak senang, Hmm. Alfred, kamu itu orang yang cerdas. Bagaimana kamu bisa tertipu seperti itu? Alfred menggeleng sambil tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Berhubung keadaannya sudah seperti ini sekarang, dia tidak ingin membuat hubungan mereka merenggang. Alfred merasa agak menyesal kepada Jaden. Jaden tidak tahu bahwa dia bukan menolak seorang penipu, tetapi seorang dokter yang sangat terampil. Kalaupun baru mengetahuinya sekarang, dia tidak akan punya kesempatan untuk mengundang William lagi. Markis, mengapa Dr. Alfred belum datang juga? Jaden bertanya kepada Markis. Markis memeriksa ponselnya dan berkata, Kakek, dia akan tiba sebentar lagi. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berusia 60 tahun diantar masuk oleh kepala pelayan. Pria itu adalah Harper Alford. Rambut dan janggutnya berwarna abu-abu. Tentu saja dia mempunyai penampilan seperti seorang dokter yang sangat terampil. Mata Marquez berbinar-binar. Dia menyapa Harper dengan hormat. Dr. Alford, akhirnya kamu tiba. Tolong periksa kakekku. Dr. Alford mengelus janggutnya dan mendekati Jaden. Dia melirik Jaden dan kemudian berkata, Tuan McIntosh, apakah kamu selalu merasakan paru-parumu terasa panas tidak tertahankan dan tenggorokanmu terbakar? Lalu, setiap kali kamu batuk akan keluar darah, kan? Harper bertanya kepada Jaden. Jaden senang mendengarnya. Dia menjawab, Benar. Tidak heran mereka mengatakan kamu adalah dokter yang luar biasa. Apa yang kamu sebutkan persis dengan gejala yang kualami? Apakah aku boleh bertanya penyakit seperti apa yang kuderita saat ini? Apakah ada kemungkinan aku bisa sembuh? Harper mengelus janggutnya dan berkata dengan tenang. Ini adalah penyakit langka, tetapi bisa disembuhkan. Dokter biasa tidak bisa menyembuhkanmu, tetapi aku bisa. Harper berkata dengan percaya diri. Ketika mendengar ini, Jaden sangat gembira. Dia berkata dengan hormat. Dr. Alford, tolong sembuhkan aku. Selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, akan kuberikan apapun yang kamu inginkan sebagai ucapan terima kasihku. Harper mengangguk dan mengeluarkan peralatan medisnya. Harper terkenal di dunia medis karena kemahirannya dalam pengobatan tradisional dan pengobatan modern. Sebelum berusia 30 tahun, dia mempelajari pengobatan modern. Setelah berusia 30 tahun, dia mempelajari pengobatan tradisional. Kombinasi dua hasil belajarnya menjadi keterampilan medis Harper saat ini. Penyakitmu bisa disembuhkan dengan pengobatan tradisional. Aku akan mengobatimu sekarang juga. Tidak lama kemudian, perawatan pun dimulai. Harper menggunakan peralatan medis itu di dada Jaden. Jaden merasa dadanya mati rasa. Akan tetapi, ekspresinya berubah dan rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyebar di dadanya pada saat itu seolah-olah dia ditusuk. Wajahnya langsung berubah pucat dan keringat dingin terus keluar dari punggungnya. Kemudian, Jaden muntah darah. Jaden menjerit kesakitan. Hah? Kakek! Marquez yang melihat hal itu tidak bisa tetap tenang lagi. Dia mendorong Harper dan berteriak dengan cemas. Bab 32, aku memohon padamu. Apa yang terjadi?